Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia Lubis SPD, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Izinkan saya untuk memaparkan modul 1-2A8 koneksi antar materi. Koneksi antar materi dengan menggunakan refleksi model 4P. Yang pertama ialah peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran ialah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Memahami bahwa seorang pendidik berperan sebagai penuntun yang menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Lebih memahami bagaimana seorang guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran sebagai bentuk penghambaan terhadap anak. Kemudian memahami nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak sebagai modal untuk mewujudkan peran seorang guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya dalam pembelajaran adalah mengerjakan setiap tugas yang ada di LMS dengan batasan waktu atau due date, yang terkadang hanya membutuhkan waktu 1 malam untuk berdiskusi dan kemudian besoknya harus dipresentasikan. Kedua, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan modul 1.1 dan 1.2 ialah antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran dan nilai guru penggerak. Pendidikan yang berhamba pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berkaitan dengan inovasi dalam memimpin pembelajaran. Pada modul 1 dikatakan bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran, berkaitan dengan berpihaknya seorang guru pada murid dalam membimbing siswa menjadi pemimpin. Kemerdekaan sebagai landasan pokok dan menjadi syarat mutlak dalam melakukan pendidikan berkaitan erat dengan mandirinya sebagai penggerak komunitas praktisi. 4P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Saya merasa sangat bahagia dan sangat bersemangat, seperti melihat cahaya mentari yang menerangi perjalanan saya, dan merasa bersyukur atas kesempatan belajar dalam program guru penggerak ini, karena banyak ilmu dan pengalaman yang dapat saya gali dari kegiatan ini. Saya seorang guru yang minim pengetahuan, tergerak untuk terus belajar dan belajar sebagai upaya saya untuk menambah dan mengasah pengetahuan serta kemampuan saya untuk memperbaiki pola pembelajaran dan berusaha untuk menjadi model positif bagi orang-orang yang ada di sekitar saya untuk menggerakkan semua pihak dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke 4P yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru biasa yang merasa bahwa pembelajaran yang baik akan berlangsung jika murid duduk rapi, diam, memperhatikan guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif dalam penilaian karena adanya target yang harus dicapai, yaitu KKM, tanpa mempertimbangkan kemampuan, minat, dan bakat murid. Saya tidak terlalu mementingkan refleksi diri, sehingga saya tidak dapat mengukur pencapaian yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, saya tidak dapat melakukan perubahan untuk perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga terbentuk pembelajaran yang nyaman bagi murid. Saya harus selalu berinovasi sehingga pembelajaran yang saya sajikan menarik bagi murid. Saya juga harus mandiri untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Saya harus mampu menjadi coach bagi rekan sejawat sehingga dapat berbagi praktik baik bagi lingkungan di sekitar saya. Saya harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak
dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk 4P yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret yang dapat saya lakukan mulai dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain. Pertama, berpihak pada murid, yaitu bersikap among atau menuntun. Kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Nilai kedua adalah inovatif, menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran agar menarik bagi murid dan mereka tidak menimbulkan rasa bosan atau jenuh saat kegiatan pembelajaran. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, serta berbagi praktik untuk perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Dan reflektif, berpikir terbuka dan melakukan refleksi diri untuk perbaikan pembelajaran. Serta mandiri, memotivasi diri untuk bergerak melakukan pengembangan diri tanpa menunggu perintah dari siapapun. 7. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.